أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 183 dan 184. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita kekuatan iman. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kemauan dan juga kemampuan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah khusyuk berjamaah sekaligus hadir di majelis ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan juga selalu didoakan para malaikat Allah. Amin. Amin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa barakallahu. Malam ini kita kutip dua ayat di dalam surah Al-Baqarah, yaitu tentang kewajiban berpuasa. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah Ramadan. Insyaallah Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan jatuh tanggal 13 April. Hari Selasa tanggal 13 April sebagai 1 Ramadan. Berarti tarawih ya, pelaksanaannya. Hari Selasa ya. Tarawih pertamanya Senin. Malam Senin itu tarawih pertama. Tanggal 12 April berarti ya. Jadi tetap kita menunggu sidang isbat dari pemerintah. Jadi dalam hal ini kita kutip dua ayat, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Namun kita lihat asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat ini oleh Allah, yaitu tentang puasa yang biasa dirutinkan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Ketika Rasulullah berada di Makkah, puasa yang selalu dirutinkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Bahkan itu dianggap oleh ulama diwajibkan oleh Rasulullah dulu ke diri beliau dan para sahabat. Ada yang mengatakan 3 hari itu di awal bulan. Ada juga riwayat mengatakan di pertengahan bulan, juga di akhir bulan. Namun Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi, ketika Rasulullah berpesan kepada sahabat beliau Abi Dzar Al-Ghifari, kata Rasulullah, wahai Abi Dzar, kalau kau ingin berpuasa juga setiap bulannya, dan berpuasalah di setiap tanggal 13, 14, 15. Jadi ketika Rasulullah berada di Makkah, puasa yang beliau wajibkan ke diri beliau itu selama 36 hari 1 tahun. Itu yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada dirinya dan sahabat. 3 hari setiap bulan kali 12 bulan, berarti setahun itu selama di Makkah Rasulullah berpuasa selama 36 hari setahun. Itu puasa wajib. Namun begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, di tahun pertama itu Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Rasulullah bertanya, kalian puasa apa? Kata Rasul. Dijawab oleh orang Yahudi, kami berpuasa wajib
di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kenapa kalian puasa, kata Rasul? Karena ini kelaziman yang sudah ditradisikan atau diwariskan oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya dari kejaran Fir'aun, dan juga Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah pada tanggal itu, maka sebagai ungkapan syukurnya Musa berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Dan kami, kata orang Yahudi, juga mewajibkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dijawab lagi oleh Rasulullah, kalau ini kelaziman dan kebiasaan Nabi Musa, maka kami umat Islam lebih berhak daripada kalian, kata Rasul. Maka di tahun pertama itu Rasulullah mewajibkan juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Jadi ketika di Madinah, puasa Rasulullah bertambah 1 hari. Jadi totalnya 37 hari dalam setahun. 3 hari setiap bulan tambah 1 hari di tanggal 10 Muharram. Itu puasa wajibnya Rasulullah sebelum turunnya surah Al-Baqarah 183. Kemudian di tahun kedua Hijrah, di awal-awal bulan Sya'ban, ini kondisinya di saat seperti ini nih, kondisinya di awal-awal Sya'ban ini, itu Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 183. Allah panggil, Allah tidak memanggil Nabi, tidak memanggil orang-orang Islam, tapi Allah memanggil yang hanya mampu dan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Diperintah ini tidak kepada Nabi saja, tetapi kepada pengikut Nabi, tapi yang beriman. Ada juga pengikut Nabi tapi tidak beriman. Kata Allah, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ketika turun Al-Baqarah 183, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, Allah sudah mewajibkan puasa itu setiap bulan Ramadan selama 1 bulan, kata Rasul. Itu sudah ketetapan Allah dan tidak bisa dirubah. Maka kebiasaan yang kita lakukan selama ini ketika berada di Makkah dan di awal-awal tahun Hijriah di Madinah, kata Rasul, itu hanya menjadi kebiasaan yang disunnahkan. Maka kewajiban puasa setiap tahun itu tetap kita lakukan di bulan Ramadan terus, karena sesuai dengan perintah Allah. Jadi sejak tahun kedua Hijrah itu Nabi selalu berpuasa di setiap bulan Ramadan yang diwajibkan. Tapi kebiasaan yang pernah dilakukan bersama para sahabat itu tetap dilanjutkan, tapi hukumnya menjadi sunnah. Kemudian kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Perintah puasa ini juga pernah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, kata Allah, sebelum Rasul. Ini ada 2 pengertian sebelum Rasul ini, Bapak. Pertama, para nabi sebelum Rasulullah. Nabi Adam selalu berpuasa tanggal 10 Muharram, karena beliau bertemu dengan istrinya di tanggal 10 Muharram, itu di Arafah. Sekarang di Arafah itu ada tubuhnya. Lebih banyak proses syirik di situ. Kalau saya mancing kata itu, tak bisa didagang batu itu dipancing. Aku boleh tulis nama di situ. Lah banyak ajang syirik ada di situ, kita lihat ketika jamaah umroh. Nabi Nuh itu berpuasa selama 6 bulan ketika kapal beliau terombang-ambing di atas banjir bandang. Lamanya terombang-ambing itu selama kurang lebih 6 bulan. Jadi beliau diperintahkan Allah berpuasa untuk menghemat pasokan makanan. Karena banyak umat yang beliau bawa di dalam kapal itu, dan juga ada binatang sepasang dimasukkan situ. Di lamanya banjir bandang itu baru surut itu 6 bulan. Dan terakhir itu riwayat mengatakan beliau terdampar di atas puncak satu bukit. Baru di situ terdampar. Kemudian Nabi Ayub itu selama beliau diuji sakit oleh Allah selalu berpuasa. Lebih kurang Nabi Ayub itu diuji sakit selama 12 tahun. Selama itu beliau berpuasa.
12 tahun lalu. Dari kayu-kayu itu sampai jatuh ke orang-orang itu apa yang itu sehabis-habisnya, bahkan anak beliau pun meninggal semua. Itu selama 12 tahun itu beliau berpuasa. Nabi Yusuf itu ketika beliau dipenjara oleh Raja Mesir, itu selama dalam penjara beliau puasa. Nabi Yunus 40 hari di dalam perut ikan, selama itu beliau berpuasa. Karena memang ada negara makan. Kata Allah, kalau bukan karena zikirnya Yunus, maka kalau dia tidak berzikir seperti yang dia ucapkan itu, kata Allah, mungkin perut ikan itu akan menjadi kuburnya Yunus. Tapi karena beliau selalu berzikir, baca doa kepada Allah. Tahu doanya itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau bukan karena doa itu, bukan karena zikir itu, kata Allah, mungkin para ikan itu jadi kuburannya Nabi Yunus. Selama dalam perhatikan beliau berpuasa. Nabi Daud itu puasanya selama 6 bulan. Jadi dalam setahun itu beliau berpuasa selama 6 bulan. Tapi caranya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Maka itu tanammu sampai kini masih ada yang menerapkan. Kata Rasulullah, sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Daud. Jadi semua nabi itu berpuasa dulu. Maka ini yang dimaksud Allah yang pertama, ketika kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang kedua, ada dua kaum yang juga Allah wajibkan berpuasa di Ramadan. Pertama, Yahudi. Yahudi itu juga dulu Allah wajibkan berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Tapi karena Ramadan ini bulan yang terpanas di antara 12 bulan itu Ramadan itu paling panas. Pernah jemaah umroh yang 1 bulan Ramadan itu dengan suhu di Makkah itu sekitar 48. Itu jemaah kita sarankan berangkat dari hotel itu pakai handuk basah dan cek kepala, biar tidak dehidrasi, biar tidak kekeringan atau tidak mimisan. Begitu keluar hotel, latih-latihan handuk basah dan cek kepala sampai di halaman Masjidil Haram hari handuknya. Bayangkan gitu. Kita katakan baru 35, 36, paling jauh 37 sudah tahan kehidupannya. Nah banyak pakai rakuh coro-coro. Di puasanya orang Yahudi itu selama 1 bulan itu, caranya itu puasanya dari malam ke malam. Jadi kalau kita ibaratkan ke waktu gitu, mulai dari Isya itu sampai ke Isya puasanya. Jadi begitu malam mereka tidur, maka begitu mereka tidur langsung jatuh kewajiban puasa nanti sampai Isya besok. Nah, itulah punya puasa orang Yahudi itu. Dan begitu dia tidur, jatuh kewajiban berpuasa menahan itu sampai nanti malam. Sampai dari kalau dibaca ke waktu ini ada Isya, dari sholat Isya ke Isya berikut. Itulah punya waktu puasa. Isya ini puasa, ketika dia lalu berpuasa, di suatu pas Isya baru berbuka, boleh begitu lalu balik kewajiban puasa sampai besok malam. Jadi kalau tidak tahan dengan situasi puasa seperti itu, dengan suasana cuaca yang juga tidak mendukung karena panas, orang Yahudi akhirnya merubah kewajiban puasa itu ke diri mereka itu hanya di tanggal 10 Muharram saja. Karena beliau mengikuti kelaziman Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu hanya ungkapan syukur, bukan kewajiban. Hanya ungkapan syukur. Jadi kalau tiba di Rasulullah itu sunnah. Tapi dia orang Yahudi karena diwajibkan Allah berpuasa di Ramadan, beliau tak tahan, akhirnya mengganti wajib itu hanya 1 hari saja di Asyura. Sehingga Ramadan mereka akan puasa lagi. Jadi mereka tidak konsisten dengan Allah. Berikut kedua, orang Nasrani juga berpuasa, diwajibkan Allah puasa Ramadan selama 1 bulan dengan kondisi yang sama puasanya dengan orang Yahudi. Tapi orang Nasrani tidak tahan karena cuaca. Akhirnya mereka pindahkan. Mereka tetap berpuasa 1 bulan, tapi mereka tidak mau melakukannya di bulan Ramadan.
tapi mereka alihkan ke bulan yang musimnya musim semi, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah, kalau di Hijriah hitungannya tentunya di bulan Rabi. Jadi mereka alihkan satu bulan Ramadan itu ke bulan Rabi. Jadi puasanya tetap satu bulan, tapi tidak di Ramadan, tapi di Rabi. Nah, begitu selesai, rahibnya berkata kepada pengikutnya, kita telah berdosa kepada Allah karena melanggar perintah Allah, karena kita mengalihkan puasa dari Ramadan ke bulan Rabi, maka penebusan dosa kata rahib, kita tambah puasa kita 20 hari lagi. Nah, dia hukum surah. Jadi puasanya 50 hari. Cuma dilakukan di bulan Rabi. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi 50 hari. Tapi kata Allah tetap tidak konsisten. Nah, karena dua kaum ini gagal diuji Allah dengan kewajiban itu, maka kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini juga pernah aku wajibkan kepada orang sebelum kamu, tapi mereka gagal. Nah, kewajiban yang sama Allah kembalikan kepada Rasulullah. Kutiba 'alaikumus syiyam. Perintah yang sama juga aku berikan kepada kamu, karena ini juga pernah aku berikan kepada orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Kalau kamu berhasil, maka predikat takwa itu sudah ditambah. Jadi salah satu yang menyebabkan kita bisa mendapatkan predikat takwa itu, yang pertama itu salah satunya adalah konsisten menjalankan perintah puasa itu tetap di bulan Ramadan. Jadi kalau kita tetap berpuasa di Ramadan, itulah salah satu jalan untuk mendapatkan takwa. Nah, tinggal sisa yang lainnya, bagaimana kita menerapkan puasa itu selama di bulan Ramadan. Itu memantapkan ketakwaan yang lebih baik lagi, maka di dalam melakukan puasa Ramadan itulah yang Allah lihat ketakwaan yang penuh. Jadi sampai kini, Bapak, dari sejak tahun kedua Hijriah sampai hari ini, kita sudah membuktikan kepada Allah bahwa Muhammad dan umatnya itu tetap konsisten menjalankan perintah puasa di bulan Ramadan. Mau musim apa sih, Ramadan tetap puasa gitu. Musim angin, musim hujan, musim durian itu tetap puasa. Dan itulah kewajiban. Nah, ini membuktikan bahwa kita konsisten dalam menjalankan perintah. Kemudian kata Allah, ayyam ma'dudat. Harinya sudah Allah tentukan, jangan dirubah. Allah mewajibkan puasa itu hanya di bulan Ramadan, sudah Allah tentukan. Jadi setelah ketetapan Allah tadi, puasa yang lazim dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di Makkah dan di Madinah itu menjadi kebiasaan yang Allah sunnahkan. Tapi meskipun itu sunnah, Allah tetap memandang itu kelebihan. Karena kata Rasulullah, Allah mencintai orang-orang yang melakukan kewajiban, tapi lebih mencintai kalau kewajiban itu dibarengi dengan ibadah sunnah. Dicinta Allah berlebih kalau kita tetap menjalankan yang sunnah di samping yang wajib. Jadi awalnya ditentukan Allah hanya di bulan Ramadan. Yang wajib itu hanya di bulan Ramadan. Selebihnya itu sunnah. Kemudian kalau berhalangan, faman kana minkum maridan aw 'ala safar. Ada dua yang penyebab halangan. Yang pertama, sakit. Ketika berada di bulan Ramadan itu ada yang sakit. Nah, sakit itu dilihat dulu kondisinya, apakah masih bisa ditoleransi untuk tetap berpuasa. Maka kata Allah, berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Jadi kalau seandainya awak sakit, rasa-rasanya sakit itu tidak menyebabkan itu harus berbuka atau tidak berpuasa itu, maka lanjutkan puasa itu lebih baik, kata Allah. Melanjutkan puasa lebih baik. Misalnya Bapak sakit kepala. Sakit kepala itu kan ada alternatif obat yang lain. Bisa jadi dengan dipijit tangan, atau diurut kepala, atau dikasih obat luar seperti minyak angin atau balsam. Nah, kalau masih bisa ditolerir, maka berpuasa itu lebih baik daripada membatalkannya. Tapi kalau memang tidak sanggup lagi, gitu, takut nanti akan membahayakan dan berpengaruh kepada yang lain, maka dibolehkan Allah untuk tidak berpuasa di hari itu, tapi wajib ganti min ayyamin ukhra. Penggantian puasa itu kata Allah harus di hari setelah Ramadan. Tidak boleh dalam bulan Ramadan, harus di luar Ramadan. Sebab kalau tidak ditegaskan Allah min ayyamin ukhra,
bisa jadi hari pertamanya sakit tidak puasa, hari kedua sakit tidak puasa, hari ketiga beko di kotonya hari yang pertama. Nah, puasa hari ketiga sengaja gue puasa Ramadan sekaligus mengganti koto puasa hari pertama kesakitan. Makanya kita kasih Allah mengkoto itu tidak boleh dalam bulan Ramadan, tapi min ayamin ukhra, di hari setelah Ramadan. Yang kedua safar. Kalau safar di zaman Rasulullah dilakukan dan ditempuh dengan berjalan kaki atau naik onta. Jarak itu maksimal 80 kilo, itu boleh memilih. Kalau lebih dari 80 kilo kata Rasulullah, itu ketetapan boleh. Mau berbuka di saat itu tidak melanjutkan puasa, boleh, tapi wajib ganti. Tapi kalau kini tidak bisa dipatok. Nggak bisa dipatok. Karena jarak untuk saat ini tidak menjadi ukuran. Karena kayak Padang Bukit Tinggi itu lebih dari 80. Tapi masih sanggup puasa? Masih. Padang Pembu masih sanggup. Padang Pekanbaru masih sanggup. Padang di Jakarta pun masih sanggup. Kalau dulu naik pesawat cuma 1,5 jam ya. Kini Jawa Tua pun kalau dulu 3 hari 2 malam, kini ada salah satu transport kita atau ANS itu dah mengklaim 1 kali 24 jam sampai. Lari ANS yang baru itu Bapak, itu 1 kali 24 jam sampai Jakarta Padang Jakarta sampai. Jadi sampai di Palembang, bus itu naik tol, langsung sampai di Bakauheni 3 jam cuma. 3 jam di tol sampai. Kemudian di Bakauheni dia memilih ferry yang cepat yang 1 jam sampai ke Semarang. Kalau ferry yang lama antri, sudah tuh di dalam perjalanan 3 sampai 4 jam baru sampai ke. Nah, kini ada ferry cepat yang cuma 1 jam. Dan mereka mengambil jalur itu, makanya mereka berani iklan Padang Jakarta cuma 1 kali 24 jam. Mungkin masalah jarak akan menjadi masalah bagi kita untuk sakit di rumah. Tapi yang jadi masalah itu kurangnya gitu. Nah, dia pemabuk. Begitu deh, kan Padang Bukit Tinggi kita ke pasar itu mabuk kan. Nah, ya kalau Padang Bukit Tingginya mabuk, dia boleh pilih. Kalau sempat sampai muntah-muntah itu, dia berani bisa tetap melanjutkan, maka berpuasa lebih baik. Tapi kalau rasanya tidak memungkinkan, maka silakan pilih ganti di hari yang lain. Nah, kemudian berikutnya, wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang boleh tidak berpuasa karena ada usul yang memberatkan dan dia harus bayar dengan fidyah sebagai penebus ketidaksanggupan berpuasa, itu ulama fikih dan 4 imam mazhab sepakat hanya 2 orang yang boleh mengganti dengan fidyah. Pertama, orang yang sakit akut atau menahun, sakit permanen yang tidak akan pernah bisa sembuh lagi. Itu dari hasil medis, lah dicap sakitnya permanen tidak akan pernah sembuh lagi. Maka ketika dia akan berpuasa akan membahayakan penyakitnya dan bisa menyebabkan kematian, maka dia boleh tidak berpuasa tapi wajib fidyah, tidak wajib ganti. Karena fidyah itu sebagai pengganti puasa yang ditinggalkannya karena sakit itu. Yang kedua, orang tua dan yang sudah renta, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Dia orang tua kok jangan dipandang begitu dia di atas 70 tak. Selagi 80 kalau dia masih tagih dan kuat berpuasa boleh. Tapi kalau ada kelemahan fisiknya dan juga ada mungkin penyakit yang menyertai ketuaannya sehingga beliau tidak mampu berpuasa, maka boleh tidak berpuasa tapi wajib fidyah. Jadi 2 ini yang cuma boleh fidyah. Bagaimana dengan kondisinya perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui? Apakah itu wajib fidyah? Kacau jadi masalah ini loh. Kau banyak itu yang keliru memahami. Perempuan yang hamil di bulan Ramadan atau melahirkan atau menyusui bayi di bulan Ramadan itu, dia hanya dikategorikan oleh ulama fikih dan juga 4 imam mazhab hanya terkategori sebagai orang yang dianggap sakit biasa. Hanya kondisinya seperti orang yang sakit biasa, boleh tidak berpuasa tapi wajib ganti, tidak wajib fidyah. Kan keliru banyak ini.
bulan Ramadan itu hanya seperti orang yang sakit biasa, boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib ganti, tidak wajib fidyah. Hati-hati kita di situ. Situ banyak pemahaman keliru. Kapan perempuan yang hamil melahirkan dan menyusui itu wajib bayar fidyah? Ketika dia tidak mampu mengganti di dalam tahun yang sama. Misalnya Ramadan datang hamil, dia memilih untuk tidak berpuasa karena takut mengkhawatirkan kondisi bayi di dalam kandungannya, sehingga dia memilih tidak puasa, boleh. Atau melahirkan di bulan Ramadan, atau nifasnya di bulan Ramadan, karena habis melahirkan kemudian dia menyusui, masa nifasnya di situ dan dia juga menyusui bayi di situ, sehingga dia memilih tidak berpuasa takut berpengaruh ke bayi. Maka begitu setelah Ramadan, ada 11 bulan setelah itu masa penggantian puasa. Nah, kalau seandainya misalnya menyusui bayi di bulan Ramadan, misalnya mualanya sebulan atau 2 bulan dalam bulan Ramadan itu, maka 11 bulan setelah itu kan kondisi anaknya sudah mulai. Ketika umur bayi sudah berumur 6 bulan, itu kan boleh pakai makanan tambahan. Jadi bayi itu kalau dapat makanan tambahan di usia 6 tahun, 6 bulan ke atas, itu kan tidak terfokus ke air susu ibu. Makanan pokoknya sudah beralih, tidak lagi ke air susu ibu, tapi sudah ke makanan tambahan. Jadi kalau seandainya si ibu itu ketika anaknya sudah berumur 6 bulan, masih ada sisa waktu 5 atau 4 bulan ke depan, dia coba berpuasa untuk mengganti puasa di Ramadan kemarin ketika dia tidak puasa selama hamil, melahirkan dan menyusui. Dan ternyata tidak berpengaruh kepada anaknya, tidak sakit anaknya, maka dia boleh mengkotor di saat itu sampai Ramadan besok masuk. Berarti dia tidak wajib fidyah. Tapi kalau seandainya dia coba mengganti ternyata tidak bisa diganti juga dalam tahun itu sampai masuk Ramadan tahun depan, maka begitu buat akhir Ramadan tahun depan dia wajib bayar fidyah tahun kemarin yang ditinggalkan Ramadannya, tidak puasa, tapi wajib ganti lagi. 2 kali ganda. Jadi ketika dia tidak mampu membayar di tahun yang sama, maka tahun depan setelah Ramadan dia wajib fidyahkan puasa yang tahun kemarin tidak dibayarkan, kemudian dia wajib ganti lagi. Tapi ganti itu boleh kapan saja. Jadi fungsi fidyah tadi, fidyah bagi yang hamil tadi, itu adalah sebagai denda bahasa awalnya, karena tidak mampu mengganti di tahun yang sama. Maka dia wajib bayar fidyah, kemudian wajib ganti lagi, bukan tak ganti, wajib ganti. Nah, itu banyak keliru. Selama kok kita menganggap begitu perempuan itu hamil, kita bayarkan fidyah, habis itu diam sebagai gantinya, wajib ganti. Nah, kalau seandainya perempuan tadi memprediksi tidak akan sanggup membayar puasa di tahun yang sama, maka dia boleh mendahulukan fidyahnya, dibayarkan setelah Ramadan itu dia bayarkan fidyahnya, tapi dia wajib ganti. Karena dia sudah prediksi, kayaknya kalau dalam tahun pun tak mungkin gantikan anak belum setahun. Nah, kemungkinan nanti taktik untuk berpengaruh karena anak masih menyusu. Nah, dia akhirnya memilih tidak sanggup mengganti di tahun itu juga. Sampai Ramadan depan akan mungkin satu ganti, maka dia boleh mendahulukan fidyahnya, tapi dia wajib ganti lagi. Ganti itu boleh kapan saja, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau nunggu pensiun dulu baru ganti, tidak masalah. Yang penting fidyahnya sudah dibayar dulu. Jadi makanya kekeliruan ini banyak terjadi, Bapak. Jadi banyak ibu-ibu yang melahirkan atau sedang hamil atau menyusui di bulan Ramadan, setelah dia bayar fidyah, tidak mau ganti lagi. Nah itu. Jadi fidyah bagi perempuan yang hamil melahirkan menyusui bukan sebagai pengganti puasa. Yang boleh menggantikan puasa dengan fidyah itu cuma yang 2 tadi. Orang yang sakit akut akan sembuh lagi, atau orang tua renta yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Maka puasa boleh diganti dengan fidyah. Tapi untuk yang hamil, melahirkan dan menyusui, dia tidak wajib fidyah, tapi wajib ganti. Kalau tidak mampu mengganti di tahun yang sama, maka dia wajib bayar fidyah, kemudian wajib ganti lagi. Nah, itu banyak keliru di bawah. Jadi sama kayak perempuan yang halangan setiap bulan, begitu di Ramadan cuti 7 hari tidak puasa, tidak diganti itu di tahun yang sama.
maka begitu Ramadan tahun depan selesai, dia wajib fidyahkan yang 7 hari itu, dia wajib ganti. Jadi fidyah itu fungsinya bagi orang yang tidak diwajibkan fidyah itu hanya sebagai denda keterlambatan karena tidak mampu mengganti di tahun yang sama. Nah itu banyak keliru dia. Maka bagi ibu yang pernah mengalami itu, lah bayi fidyah waktu hamil melahirkan menyusui tapi belum ganti, maka mulai ini setiap puasa Senin Kamis niatkan untuk mengqadha puasa yang dulu. Jadi ketika hamil itu tidak, fidyah itu bagi orang hamil tidak menggugurkan puasa, tapi hanya denda keterlambatan karena tidak bisa mengganti di tahun yang sama. Jadi penegasannya oleh ulama fikih bahwa yang wanita hamil melahirkan menyusui di bulan Ramadan itu boleh memilih untuk tidak berpuasa, tapi wajib ganti, tidak wajib fidyah. Nah, itu banyak yang keliru dia. Wajib fidyah. Jadi kalau masih ada ibu-ibu yang lah bayi fidyah dulunya tapi yang belum ganti, maka mulai hari ini asal-asal lama ganti. Karena itu hutang puasa. Hutang puasa. Kemudian yang kedua masalah fidyah, takarnya berapa? Kan keliru itu. Kalau menurut Rasulullah, satu hari puasa itu fidyahnya adalah sebanyak 1 mud. Mud. 1 mud itu kalau menurut 4 imam mazhab, 3 imam mazhab sama pendapatnya. Syafi'i, Hambali, Maliki sama. Kata beliau yang 1 mud yang dimaksud Rasulullah itu adalah 1 genggam tangan yang ditengadahkan seperti berdoa. Segikon. Jadi kalau digenggam 2 genggam bareh. Genggam pertama, genggam kedua, kemudian disatukan. Nah, digabungkan seperti genggaman tangan yang ditengadahkan batu berdoa. Segikolah kadarnya atau hitungannya untuk 1 hari puasa untuk 1 fidyahnya. Kira-kira kalau dengan genggaman beras segiko untuk barangkali makan juga Pak, sekali atau 2 kali makan atau 3 kali makan. Kalau untuk bare, kalau untuk ganggang banyak. Cuma 2 ganggang itu. Saya ganggam, kemudian dimasak. Kira-kira untuk barangkali makan. Kalau dirimu 2 kali makan, kedua bapak kurang malah. Jadi menurut 3 imam mazhab tadi, takaran yang 1 mud kata beliau itu adalah takarannya untuk 1 kali makan untuk 1 orang miskin sebagai ganti 1 hari puasa yang ditinggalkan. Itu fidyahnya. Dihitungnya 1 kali makan, bukan 1 hari makan. Ketika pendapat yang mengatakan 1 hari makan, risiko bakal lautnya itu Pak. Ada yang menghitung sehari makan itu sekali. Karena mau selama kau puasa tidak pernah sahur doh. Ada yang menghitung 2 kali makan, ada yang menghitung 3 kali makan. Sementara hitungan di bulan Ramadan itu makan orang kan 3 kali doh. Di situ kadang banyak bagalau kalau dihitung 1 hari makan itu. Jadi ketetapan 3 imam mazhab tadi 1 kali makan untuk 1 orang miskin sebagai pengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan, itu fidyah. Nah Abu Hanifah atau dikenal dengan mazhab Imam Hanafi itu beliau berbeda. Kata beliau fidyah untuk 1 hari puasa itu adalah 2 mud. 2 mud berarti 2 ganggamnya kan. Oh, dia cek lain. Nah itu. Nah itu baru beliau berpendapat 1 fidyah itu sebagai pengganti 1 hari puasa itu adalah 2 kali makan. 2 kali makan untuk 1 orang miskin penebus 1 hari puasa yang ditinggalkan. Dari 2 pendapat itu. Jadi kalau kita ikut yang 3 imam mazhab, maka pembayaran fidyahnya hanya 1 kali makan. Nah, afdolnya kata 4 ulama mazhab itu lebih baik fidyah itu dibayarkan dalam bentuk makan. Sebab kalau dihitung kapiti, nah risiko kacaunya banyak kacau. Jadi kalau dalam bentuk makan silakan.
kita mau hitung dalam satu nasi bungkus saja boleh. Berarti satu nasi bungkus untuk satu hari puasa. Berarti kalau orang-orang tua kita nak mampu puasa, berarti berarti Ramadan 30 hari. Berarti beli nasi 30 bungkus, panggil 30 orang, selesai. Atau dihitung setiap hari boleh. Setiap hari ajak orang miskin cik buku di rumah gitu. Nah, berarti itulah mengganti puasa hari itu. Hari itu si A timbau, besok hari si B selama 30 hari. Atau itu saja orang mengetahui selama 30 hari boleh. Jadi sebaiknya pengganti itu dalam bentuk makan. Nah kalau itu dalam bentuk piti banyak membana itu. Haditunya ada sebagian orang katakan satu hari makan. Haditunya 3 kali makan sehari itu. Haditunya nasi buku yang 20.000 loh. 60.000 sehari kali 30 sudah 800 ya teman-teman. Ya mari macam. Memang baik kalau ditakar ke piti mari. Makanya kita boleh ambil salah satu dari dua pendapat tadi. Mau 1 kali makan boleh atau 2 kali makan boleh. Kalau di drop, Pak Ustaz, Boleh. sebulan dia tapi kasih makan 30 orang. Ya, Bisa. boleh. Itu ya. Tapi cara pembayarannya beda Pak. Kalau untuk pengganti puasa seperti orang sakit yang akut tadi atau orang tua yang renta tadi itu dibayarkan sebelum selesai Ramadan. Kalaupun di drop di rapel 1 hari itu di hari terakhir sebelum Idul Fitri. Bayarkan. Tapi kalau untuk orang yang hamil tadi boleh tidak di bulan Ramadan. Ya cukup, kemungkinan bisa ganti. Cukup lah sampai itu bulan Syawal dan nak mampu kalau berpengalaman. Makanya wajib bayar fidyah setelah itu. Tapi kalau dia prediksi dan tak bisa mampu mungkin mengganti di tahun itu, makanya boleh dahulukan fidyahnya. Tapi wajib gantinya boleh kapan saja. Jadi yang sering keliru itu di masalah perempuan yang hamil melahirkan usus. Di fidyahnya boleh dibayarkan sebagai denda. Jadi dia tidak wajib fidyah tapi wajib. Takarannya tadi itu. Jadi hitungannya bukan 1 hari makan tapi 1 kali makan. Itu 3 imam mazhab tadi. Syafi'i, Hambali, kemudian Maliki. Sama. Hanya 1 mud, 1 ganggang mikah. Kalau dibeli banyak ribuan. Itu kalau dibanding 1 kali makan. Maka pendapat mereka itu 1 hari puasa itu fidyahnya 1 kali makan untuk 1 orang miskin. Tapi ketika Abu Hanifah itu berbeda pendapat dan beliau adalah 2 mud. Jadi hitungannya 2 kali makan untuk 1 orang miskin sebagai pengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan. Kita nanti kembali ke kita mau pakai yang mana, mau hitungnya 2 kali makan boleh. Itu berarti pakai pendapat Abu Hanifah atau 1 kali makan memakai fidyah salat. Jadi itu takaran fidyah. Karena masalah itu masih banyak keliru yang terjadi di masyarakat kita. Maka perhitungan pun masih banyak yang kacau balau. Jadi kalau memang beras makan nasi itu beras pembagian, itu sama takarannya berarti nasinya 10.000 sama kue. Tapi kalau makannya dari Solo, dari Indonesia, itu berarti takarannya 20.000 sekali makan itu. Yang dibanding nasi kue, itu nasi kue itu boleh nasi kue 15.000 atau nasi kue 20.000. Tapi kadang makannya sedikit dari Solo, dari India, dari nasi 10.000 sama dengan zakat fitrah itu. Kalau balik makannya Solo, berarti bayar zakat fitrahnya pun beras Solo. Tapi kalau makannya dari Beko, pas mulai zakat fitrahnya ditakar dengan beras Solo boleh. Ya lebih boleh, kurang enggak? Nah, itu makan dari Solo, sampai fitrah dari Dolong. Kan sama itu beli dosa Solo, cedera kita sama dulu. Cuma di masuk ke kalau makannya dari Dolong, tapi fidyahnya dari Solo boleh. Jadi untuk membayar apa itu fidyah itu dan zakat fitrah boleh lebih dari. Jadi daripada bingung-bingung ya Bapak, lebih baik bayar fidyah itu dalam bentuk makan, jangan bingung. So kalau dalam pencetakan debiti di situ banyak kacau gitu, banyak bingung di situ.